sebagai moderatrix dan juga untuk semua peserta acara malam hari ini. Pertama saya tanya dulu Dr. Yuce, berapa lama waktu saya? Berapa menit? Bisa 45 menit ya, Romo ya. Baik, saya usahakan 40 menit lah selesai. Saya akan share layar saya. Kemarin sudah saya bagikan juga ya melalui Bu Regina. Mungkin Bapak Ibu sudah terima filenya. Bisa diikuti juga dari HP masing-masing. Akhir zaman menurut kitab suci. Jadi tema ini mungkin saya pilih karena akhir-akhir ini kita menyaksikan begitu banyak kejadian atau fenomena yang membingungkan kita, yang sebenarnya tidak perlu dibingungkan karena rupanya menurut kitab suci, menurut Yesus itu sudah selayaknya dan seharusnya terjadi. Saya beri contoh aja beberapa soal peperangan. Peperangan yang bukan hanya terjadi di Rusia dan Ukraina, tetapi di beberapa negara di Afrika dan juga Timur Tengah, juga di Afghanistan. Kita menyaksikan peperangan silih berganti tidak pernah berhenti, bahkan intensitasnya semakin tinggi. Lalu juga kita menyaksikan pandemi yang barusan berakhir, wabah penyakit yang begitu menggetarkan, yang begitu serius, mempengaruhi seluruh dunia dan memakan banyak jiwa juga. Kita juga menyaksikan misalnya saat ini, khususnya di negara-negara yang dalam tanda kutip maju, itu gerakan LGBTQA dan seterusnya itu, yang mengambil simbol pelangi. Kalau latar belakang background ini yang saya pilih juga ada pelangi, tapi pelangi di sini bukan dalam arti saya mendukung gerakan freedomnya mereka, tapi pelangi dalam arti yang sesungguhnya dan menurut kitab suci kita tahu semua, itu adalah lambang bahwa janji Allah tergenapi. Janji Allah tergenapi pada saat air bah menyurut pada kisah Nabi Nuh, tapi juga pelangi dalam arti janji Tuhan pasti akan tergenapi saat Yesus datang kedua kalinya. Air bah atau bencana alam, bencana wabah, bencana segala macam yang mempengaruhi seluruh dunia, itu akan berakhir dan akan ada pelangi sebagai simbol perjanjian Allah yang tergenapi. Jadi kita juga perlu melihat ini dan mengembalikan makna pelangi yang biblis, makna pelangi yang sesungguhnya, yang sekarang sudah mendapatkan makna peyoratif, makna yang memburuk sekali dengan gerakan LGBTQA+ dan plus itu. Lalu terakhir kita juga menyaksikan sebenarnya bukan terakhir saja, tapi sudah selama beberapa dekade terakhir, itu banyak sekali bayi yang diaborsi. Dan gerakan yang lebih awal, yang mendahului gerakan LGBTQA+ itu, ada gerakan yang disebut gerakan pro-aborsi, gerakan pro-choice. Mereka sebutnya bukan pro-aborsi, tapi pro-choice, pro-pilihan. Diawali di Amerika Serikat, tapi juga sekarang di seluruh dunia, khususnya di negara Eropa, itu menggariskan bahwa wanita atau ibu itu berhak untuk memilih meneruskan proses pengandungan anaknya atau mengakhirinya, karena itu adalah hak asisinya. Mereka menyebut itu hak asasi maksud saya, hak asasinya sebagai perempuan, sebagai manusia, dia punya hak untuk memilih tidak mau melahirkan, tidak mau punya bayi, karena itu tubuhnya, bukan tubuh orang lain. Kehadiran janin itu kalau tidak sekehendak dia, tidak menurut apa yang dia mau, apa yang dia pilih, ya berhak dia gugurkan, karena dia tidak punya kewajiban untuk mengandung. Jadi pro-choice itu mengambil dasar hakiki dari itu,
hak asasi seorang ibu atau perempuan menurut mereka. Dan itu mengerikan sekali. Pemikiran seperti itu membuat banyak sekali aborsi dan juga klinik-klinik aborsi yang dilegalkan. Di Indonesia syukurlah itu tidak terlalu kelihatan, tetapi saya tahu persis, bahkan terjadi juga beberapa kali di daerah saya di Bengkayang itu. Dulu saya ditugaskan di Bengkayang di pedalaman Kalimantan. Di sana juga ada juga yang namanya dukun-dukun dukun-dukun yang biasa melakukan aborsi. Bagi banyak juga itu muda-mudi di Katolik di Bengkayang yang hamil di luar nikah. Jangan kira bahwa proses aborsi ini hanya terjadi di kota-kota besar, tapi di pedalaman sampai di kampung-kampung itu terjadi juga. Proses pengguguran, proses pembunuhan bayi secara besar-besaran. Rupanya itu sudah dilamalkan di dalam kitab suci, dilamalkan oleh Yesus, dinubuatkan dalam kitab suci. Malam ini saya tidak, mungkin bukan dalam arti memberikan pengajaran, tetapi kita membaca kembali. Membaca kembali apa yang tertulis di kitab suci tentang akhir zaman. Bentar, ini saya geser dulu ribbonnya, mengganggu. Kita lihat terlebih dahulu ya, bahwa kiamat atau akhir zaman, kata lain yang sangat populer, kata lain yang lebih kuat itu adalah kiamat, itu rupanya juga ada dalam kepercayaan lain. Tapi ada juga yang menisbikan atau tidak mengakuinya. Pertama, dari Buddhisme, saya cukup kenal dengan ajaran Buddhisme karena dulu meskipun saya Katolik, saya lebih cocok dibilang penganut Buddhisme. Sebelum saya bertobat mengenal Yesus Kristus secara pribadi, saya adalah seorang Buddhis. Menurut Buddhisme, tidak ada yang namanya akhir dari segalanya. Kiamat itu hanya awal untuk lingkaran kehidupan yang baru. Hinduisme juga menganut paham yang mirip tetapi tidak sepenuhnya sama. Kalau Hinduisme itu ada dewa Wisnu yang menghancurkan ya, ada dewa Brahma ya yang menciptakan segala sesuatu, lalu yang memeliharanya itu adalah dewa Wisnu, lalu yang menghancurkan itu adalah dewa maaf, kok saya jadi terbalik, Brahma, lalu ada ya Wisnu, lalu ada yang namanya dewa penghancur. Saya lupa namanya. Tapi ya itulah dewa yang menghancurkan. Jadi ini proses penciptaan, pemeliharaan dan penghancuran itu merupakan hal yang wajar menurut Hinduisme. Buddhisme juga demikian. Jadi tidak ada awal dan tidak ada akhir. Lalu Kaleisme, nihilisme dan apatisme itu mengatakan, saya nggak pedulilah, nggak penting itu kapan akhir zaman tiba. Ada atau tidaknya itu pun saya tidak terlalu peduli. Karena kita tercipta itu secara kebetulan, secara begitu saja. Karena faktor-faktor alamiah. Ada teori-teori Big Bang, teori-teori macam-macam yang mengatakan bahwa ada awal, ada akhir. Jadi kita tidak perlu repot. Ada hidup, manusia lahir, hidup, mati, itu hal yang biasa. Tidak perlu kita terlalu memikirkan hal itu. Pemikiran seperti ini juga sangat berbahaya dan banyak orang yang menganut pemikiran. Mungkin mayoritas dari penduduk negara maju itu menganut paham-paham ini secara tidak sadar. Meskipun mereka itu kadang-kadang mengakui diri sebagai pengikut Kristus atau pengikut negara agama lain, tetapi di dalam diri mereka itu mereka menganut ateisme, nihilisme, dan apatisme. Buktinya apa? Buktinya kalau mereka merasa bahwa hidup ini sudah tidak punya arti, hanya penderitaan saja yang saya alami. Untuk apa saya hidup kalau hanya mengalami seperti yang untuk menderita saja? Toh hidup mati itu hal yang natural, hal yang alamiah. Ya daripada saya menderita, lebih baik saya mati aja. Saya bunuh diri aja. Atau saya melakukan kejahatan. Pokoknya saya mau, apa yang saya mau itu adalah mutlak. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia tidak takut pada apapun.
sehingga muncullah banyak kejahatan. Semuanya itu berawal dari paham ateisme, nihilisme, apatisme ini. Dan rupanya di negara-negara maju dan juga berkembang itu banyak orang yang menganut paham ini. Mereka tidak takut kalau bunuh diri, mereka tidak takut kalau melakukan kejahatan, mereka tidak takut membunuh orang lain, mereka tidak takut menyakiti orang lain. Toh tidak ada hukuman setelah kematian. Setelah mati ya kita berhenti untuk ada. Lalu fisika kuantum memandang bahwa waktu itu relatif, tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada yang namanya akhir zaman dalam arti yang sesungguhnya. Karena segala sesuatu itu ada dan mengalir tanpa ada awal, tanpa ada akhir. Nah, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, itu terjadi menurut kaidah dari alam semesta. Dan karena itu kita berusaha kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau hidup untuk kebahagiaan kita, kita perlu mengikuti gelombang atau getaran atau yang disebut kuantum ini. Ya. Pandangan seperti ini mengakibatkan banyak orang itu memilih untuk hidup dalam tanda kutip baik, tetapi bukan demi surga atau demi kebahagiaan setelah kehidupan ini, tidak. Tapi demi ya mengikuti alur irama alam semesta. Meskipun ini namanya fisika, kesannya kita berbicara tentang sesuatu yang ilmiah, tapi sebenarnya fisika kuantum ini sifatnya itu lebih esoterik atau lebih, kalau kita pakai kata yang lebih populer itu klinik ya, sifatnya itu agak klinik. Berusaha menjelaskan misalnya kejadian-kejadian luar biasa di dalam alam semesta itu menurut kacamata mereka mencari apalah istilahnya itu, bahwa segala sesuatu itu ada yang mendasarinya, meskipun sekarang tidak kelihatan, nanti juga akan ketahuan. Nah, pandangan seperti ini juga banyak yang mengikutinya, bahkan yang katanya orang Katolik banyak menganut pemahaman seperti ini, misalnya dengan eh, menggabungkannya dengan Buddhisme, lalu muncullah yang namanya New Age itu, bahwa kita ini hidup ini kita terus mencari benang-benang yang mengikat kita satu sama lain. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini mengaburkan semuanya paham tentang akhir zaman, kiamat yang kata kitab suci kita pasti akan terjadi. Lalu sedikit tentang pandangan saudara-saudari kita dari Islam, mereka memiliki pandangan yang sama dengan pandangan Kristiani, atau saya katakan mirip lah dengan pandangan Kristiani, bahwa akhir zaman atau kiamat itu pasti akan tiba dan akan ada seorang hakim, dan mereka percaya bahwa hakim itu adalah Nabi Isa yang akan datang menghakimi kita, memastikan kita masuk neraka atau masuk surga berdasarkan pahala yang kita terima di dunia ini atau hukuman atas dosa kita. Beberapa pandangan populer tentang akhir zaman yang ada juga di kalangan orang Katolik. Pertama, saya tahu kapan akhir zaman tiba. Ini mungkin sekarang nggak terlalu terdengar ya, tapi menjelang tahun 2000 ada yang namanya gerakan milenialisme, itu menjelang tahun 2000 itu banyak sekali sekte-sekte lalu gerakan-gerakan yang mendorong, mempromosikan bahwa akhir zaman akan segera tiba dan akan tiba tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini pandangan yang sangat keliru karena tidak ada yang tahu kapan itu tiba. Lalu kedua, akhir zaman tidak akan datang. Alam semesta tidak ada akhirnya. Seperti orang-orang yang menganut New Age, fisika kuantum, itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Dunia ini kekal, intinya ya. Dunia ini kekal. Ini sedikit juga dipengaruhi oleh Buddhisme.
Bagi kita yang benar, tidak ada yang tahu kapan akhir zaman tiba. Tidak ada yang tidak bisa meramalkannya, seperti kata Tuhan Yesus. Tetapi tentang hari itu dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. 1 Tesalonika bab 5 ayat 2. Ini salah satu dari surat Paulus yang membahas cukup detail tentang akhir zaman. Karena ini surat yang pertama kali ditulis oleh Santo Paulus, termasuk surat-surat pertamanya, 1 Tesalonika ini. Dan kita tahu bahwa pada awal-awal gereja menganggap bahwa memang akhir zaman itu akan segera tiba. Tapi ternyata toh dunia tetap bertahan hingga saat ini, dan kapan tiba itu kita tidak ada yang tahu. Maaf ini kok saya kepencet. Baik. Mengganggu sekali ribbonnya. Ini ada yang tahu cara menghilangkan ribbon ini enggak? Yang jelas, alam semesta ada awalnya pada saat penciptaan. Jadi, jangan bilang bahwa alam semesta itu tidak ada awalnya. Alam semesta ini hanya ciptaan Tuhan. Yang tidak ada awal, tidak ada akhir, itu adalah Tuhan. Sedangkan dunia dan segala isinya, alam semesta, galaksi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, itu diciptakan, adalah ciptaan saja. Dan itu semua, menurut kitab suci, akan hilang, akan berakhir. Bagi kita, akhir zaman itu pasti datang. Dan dunia ini pasti akan binasa. Dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Lalu 1 Yohanes bab 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi, jangan mengira bahwa apa yang kita miliki di dunia ini akan tetap bertahan. Ini akan hilang semua dan berganti dengan yang baru, yang lebih sempurna. Yang sekarang kita lihat bagus-bagus, ini sebenarnya semua fana. Tidak ada yang akan bertahan. Segala kekayaan dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan berlalu. Tapi setelah semuanya berlalu, akan ada langit dan bumi yang baru. Tuhan Yesus telah memperingatkan kita kan semua ini. Dalam Matius bab 24 ayat 14 dan juga 35, kita dengar kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kabar baik tentang kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia untuk memberikan kesaksian kepada semua bangsa, dan kemudian akhir, the end, totelos dalam bahasa Yunani, dalam edisi kitab suci aslinya, kata-katanya adalah totelos, yang artinya the end. Akhir, sang akhir akan datang. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Jadi, sebagaimana Yesus itu ada sebelum penciptaan, ada sebelum segala sesuatu, dan dia juga dia itu kemudian datang ke dunia ini, dan segala sabda dan apa yang dia lakukan itu juga akan tetap abadi, dan sampai pada akhir ketika semua akan berlalu, Yesus tetap akan ada. Dan bukan hanya Yesus nanti sebenarnya, kita juga yang memilih untuk mengikuti dia akan hidup selama-lamanya. Jadi ini pandangan tentang akhir zaman yang sesungguhnya.
Sama seperti kilat yang menyambar dari timur bahkan sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi sekali lagi, akhir itu akan tiba. Dan setelah akhir itu apa? Dunia itu tidak akan ada lagi. Yang ada itu dunia yang baru, langit dan bumi yang baru. Kerajaan Allah, di mana Yesus, Anak Manusia, itu adalah rajanya. Dan kita yang memilih untuk mengikuti dia akan menjadi warga negara kerajaan atau langit dan bumi yang baru ini. Dan ini pasti akan tiba. Kapan tibanya? Saat Yesus datang kedua kalinya. Dan tanda-tanda bahwa itu akan datang, itu apa? Rupanya Yesus juga sudah menyampaikan kepada kita tanda-tandanya. Dalam Matius bab 24, ayat 15 sampai 22, Markus 13 ayat 14 sampai 20, Lukas 21 ayat 20 sampai 33, saya rangkum di sini. Yang akan menjadi tanda bahwa akhir zaman itu akan tiba adalah pertama, malapetaka dan bencana alam. Kedua, kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Oh, mungkin kita akan mengatakan, itu kan sudah biasa terjadi, itu pasti terjadi. Sepanjang sejarah memang terjadi. Ya, iya betul. Memang sepanjang sejarah itu terjadi. Dan itu merupakan tanda akhir zaman akan tiba. Tanda bahwa langit dan bumi yang kita kenal saat ini akan berlalu. Akan segera tiba? Iya, tapi segera tiba itu kan menurut hitungan Tuhan kan pasti berbeda dengan hitungan kita. Segeranya kita, segeranya Tuhan kan berbeda. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa itu akan tiba. Lalu, kejahatan dan kemerosotan moral luar biasa. Percabulan hebat. Kekerasan dan perang di mana-mana. Yerusalem akan dikuasai sampai tiba waktu yang ditentukan. Injil akan diwartakan ke seluruh dunia. Mesias dan nabi-nabi palsu akan berkeliaran. Orang-orang akan mati karena ketakutan dan kecemasan. Tanda-tanda dari langit. Kalau kita bikin checklist satu persatu, kalau menurut hemat saya, tidak tahu kalau kalian setuju atau tidak, tapi menurut hemat saya, semuanya ini sudah tergenapi. Berarti, pertama, kita bisa menyimpulkan apa yang diprediksi oleh Tuhan, apa yang sudah diperingatkan Tuhan sebelumnya, itu memang terjadi. Lalu kedua, kalau apa yang diprediksinya tentang tanda itu sudah terjadi, berarti apa yang diprediksi atau diperingatkan atau dipastikan, dijamin oleh dia akan tiba, yaitu penghakiman terakhir, akhir zaman, itu juga akan tiba. Kita tidak perlu tahu kapan, tapi itu akan tiba. Lalu ditambah lagi dengan tanda-tanda luar biasa lainnya. Kalau sebelumnya itu tanda-tanda lahiriah, ya menurut saya itu sudah sangat jelas. Ini untuk tiga tanda ini kita perlu sedikit memahaminya dengan baik. Karena ini disebut tanda-tanda extraordinary, tanda-tanda luar biasa, yang tentunya tidak bisa kita pahami secara biasa. Pertama soal pengangkatan, lalu ada yang disebut tribulasi, dan ada kedatangan antikristus. Ini juga sudah diprediksi. Saya khususkan atau saya pisahkan di sini supaya kita bahas lebih mendalam. Pertama, apa yang dimaksud dengan pengangkatan? Dalam bahasa Yunaninya, harpa gesometa, atau dalam bahasa Inggrisnya itu rapture. Ini populer sekali di kalangan orang Protestan, khususnya gereja-gereja Kristen yang menganut paham milenialis. Ya, itu mereka sangat getol mengangkat tema ini. Sampai ada film-filmnya juga ya. Saya nggak pernah nonton satupun itu bukan karena agak tertarik atau bukan karena tidak tertarik atau apa, tapi bagi saya itu buang waktu juga ya. Karena waktu saja juga tidak banyak, jadi daripada menonton lebih baik ya saya baca aja apa yang tertulis dalam kitab suci. Karena film-film itu juga penafsiran.
Dan penafsiran itu tidak seharusnya atau tidak 100% bisa benar. Pengangkatan atau rapture itu berarti akan ada yang diambil, lalu yang lain ditinggal. Dalam Matius 24 ayat 37 sampai 40 dikatakan ada yang menanam, ada dua orang menanam di ladang, yang satu diambil, yang satu tinggal. Nah, seperti itu gambarannya. Akan terjadi demikian apa adanya. Apakah demikian apa adanya ya? Ya, ini kita sekali lagi kalau kita lihat ini sebenarnya harus tanda tanya, ini bukan tanda seru ya. Tapi akan ada yang diambil dan ada yang ditinggal. Tapi prosesnya itu seperti apa? Ya, ya kita tidak tahu. Bisa juga itu dalam arti kematian biasa. Yang satu diambil, yang satu ditinggal. Yang satu yang harusnya meninggal, yang tapi tetap tinggal di dunia. Seperti apa bentuknya? Ya kita tidak tahu sampai apakah itu akan terjadi seperti apa adanya. Ya, kita tidak tahu karena kejadiannya itu sampai sekarang kalau kita bandingkan dengan kejadian-kejadian yang tadi itu tanda-tanda sebelumnya yang sudah terjadi, mestinya pengangkatan ini pun mestinya sudah terjadi, tetapi bentuknya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan atau digambarkan apa adanya oleh film-film itu. Tiba-tiba ada yang hilang itu, atau seperti di Avengers itu separuh alam semesta itu menghilang begitu saja. Film Avengers itu atau kisah Avengers Infinity Stones itu pasti dia itu mengambil juga itu inspirasi dari kitab suci, dari rapture ini. Lalu masa pencobaan, tribulasi, 7 tahun. Bandingkan Daniel bab 9 ayat 24-27. 3,5 tahun terakhir merupakan pencobaan hebat. Itu adalah masa waktu antara pengangkatan dan pengadilan terakhir. Nah, sekali lagi ini berkaitan dengan pengangkatan atau harpagisometa. Apakah itu sudah terjadi? Kalau itu sudah terjadi, berarti kita berada di masa tribulasi ini. Kata 7, bilangan 7 dalam kitab suci itu juga sering diartikan angka yang sempurna, angka yang menunjukkan kelengkapan, seperti 1 minggu itu 7 hari ya. Berarti itu menunjukkan kelengkapan atau kepenuhan waktu. Sedangkan 3,5 itu setengah penuh, berarti belum penuh. Jadi dalam hal ini bisa saja kita sudah berada dalam masa tribulasi ini. Lalu antikristus. Kata ini muncul 5 kali dalam kitab suci. Satu dalam bentuk jamak. Antikristus, antikristus. Semuanya berada di dalam surat Yohanes. Yaitu surat Yohanes pertama dan surat Yohanes yang kedua. Ayat-ayatnya bisa dilihat di sini. Tapi juga kita bisa bandingkan 2 Tesalonika bab 2 ayat 1 sampai 4, 7 sampai 10, sang pencemooh itu ya. Nah, Yesus memakai istilah Mesias atau Kristus palsu juga dalam Matius 24 ayat 24. Jadi yang namanya antikristus, lalu Kristus palsu, si penghujat itu sudah dinubuatkan juga oleh kitab suci. Menurut pandangan harafiah, akan ada pribadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang menjadi antikristus. Tetapi apakah demikian adanya? Coba kita renungkan lagi lebih dalam ya. Jawaban Katolik. Pertama, pengangkatan. Tidak perlu dimengerti secara harafiah, yang paling penting bagi kita adalah berjaga-jaga untuk akhir zaman. Bukan masa di antaranya. Jadi masa di antara itu tidak penting. Apakah kita ada di tengahnya, apakah kita sedang menjalaninya secara pribadi apapun secara universal, kita menjalaninya, apakah itu sudah datang? Ya bagi kita itu no problem, mau sudah datang atau tidak, Kak. Yang penting saya paham bahwa Tuhan meminta kita untuk berjaga-jaga. Karena pesan dari kitab suci, nanti akan kita lihat juga,
pesan untuk kitab suci tentang akhir zaman adalah supaya kita berjaga-jaga. Seperti kata Tuhan Yesus, ya, hati-hati, pencuri itu datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kamu harus berjaga-jaga. Supaya kamu nanti misalnya dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh. Jangan sampai itu kamu tertidur lalu tidak membawa cadangan minyak juga. Jadi perlu kita berjaga-jaga, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, supaya ketika itu datang, kita tidak perlu takut ya. Ayo, ini sudah datang, lalu kita baru sibuk bertobat, belum sempat atau apa kan. Nah, kalau kita sudah siap, misalnya ada kita di sekolah, guru mengatakan tiba-tiba kita ujian hari ini. Ya, bagi yang setiap hari siap, setiap hari belajar, mengulang apa yang telah diajarkan, bagi dia itu tidak masalah. Mungkin bagi dia itu suatu hal yang sudah dia antisipasi, sehingga ketika datang itu dia merasa senang. Oh, saya sudah siap. Ya. Saya tidak takut, saya sudah siap. Ketika datang itu justru dia sangat excited. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu, itu ternyata memang terjadi. Lalu, untuk masa pencobaan, lagi-lagi ini tidak perlu dimengerti secara harafiah. Karena setiap saat bagi kita itu sudah merupakan masa tribulasi. Bagi orang yang mengenal Tuhan, seperti kata Yesus bin Sirach, bab 2, bagi setiap orang yang mau atau siap sedia untuk mengikuti Tuhan, harus siap untuk pencobaan. Jadi bagi kita yang memasuki jalan mengikuti Kristus, otomatis itu kita sudah berada di dalam masa pencobaan. Masa untuk memikul salib. Disitulah kita diuji, seperti emas diuji di dalam api. Lalu yang ketiga, antikristus. Antikristus di sini, bagi saya, perlu kita mengerti secara jamak. Ini bukan hanya satu pribadi manusia. Tetapi ini juga bisa berarti pandangan, ideologi, ajaran, lalu situasi, seperti dalam perumpamaan itu benih yang ditaburkan itu ada sebagian yang jatuh ke tengah semak belukar atau semak duri, dan ketika duri-duri itu tumbuh menghimpit dia sehingga dia tidak bisa berkembang. Nah, ini juga yang dimaksud dengan antikristus. Segala sesuatu yang membuat iman kita tidak bisa berkembang. Inilah antikristus. Berjaga-jagalah, hati-hatilah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Waktu apa? Yaitu dia, akhir zaman itu adalah ketika Yesus datang kedua kalinya. The second coming. Akhir zaman sama dengan kedatangan Yesus, sama dengan saat dia datang untuk melakukan penghakiman. Saatnya pengadilan terakhir tiba. Akhir zaman menurut kitab suci itu sama artinya dengan kedatangan Kristus yang kedua. Apa yang terjadi pada saat itu? Banyak di antara orang-orang itu yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk hidup kekal, sebagian lagi untuk menjadi malu dan mengalami kehinaan kekal. Jadi setelah langit dan bumi yang lama ini berlalu, akan tiba langit dan bumi yang baru. Bagi kita yang percaya, kita akan mengalami hidup yang kekal. Bagi mereka yang tidak percaya, tidak mengikuti Kristus, mereka akan mengalami kebinasaan atau kehinaan kekal. Mereka ini akan masuk ke dalam hukuman abadi, aionion, namun orang yang benar ke dalam hidup abadi. Dalam Roma dikatakan, upah dosa adalah kematian, namun karunia gratis dari Allah adalah hidup abadi dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Inilah iman Katolik. Inilah iman yang kita ungkapkan juga saat kita mengucapkan credo, kami percaya akan kebangkitan badan. Tapi di balik
kata kebangkitan badan, kalau kita mengatakan kita percaya akan kebangkitan badan, berarti kita juga percaya akan kebalikannya, kebinasaan badan. Ada badan yang dihidupkan untuk bangkit bersama Kristus, ada badan yang kemudian dicampakkan ke dalam kebinasaan kekal, penderitaan kekal. Orang-orang matimu akan hidup, mayat-mayat mereka akan bangkit. Dan juga dikatakan dalam Matius bab 5 ayat 9, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kita akan dibangkitkan bukan dalam arti rohani saja, saudara-saudari, tapi kebangkitan kita itu dalam badan. Karena itu juga gereja Katolik sangat-sangat menghormati jenazah. Karena jenazah kita itu dipercaya akan dibangkitkan. Itulah yang akan dibangkitkan. Tentu mengalami transformasi. Dan kita tidak akan dibangkitkan dengan tulang belulang, tapi kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Menjadi manusia baru. Namun, basicnya, itu dasarnya, landasannya, adalah tubuh kita yang lama. Jadi kalau kita nanti dibangkitkan, tubuh kita lah yang akan dibangkitkan, ditransformasi. Seperti kisah Yesus dalam kubur kosong ya. Yesus itu bukan dibangkitkan lalu tubuhnya yang lama itu tetap tinggal di situ, tidak. Tapi dia dibangkitkan bersama tubuhnya. Dia dibangkitkan bersama tubuhnya dan diangkat ke surga juga bersama dengan tubuhnya. Demikian juga yang kita rayakan sebentar lagi, 15 Agustus. Maria diangkat ke surga dengan tubuhnya. Ini juga salah satu dasar bagi gereja Katolik untuk dulu melarang kremasi. Tapi sekarang itu tidak dianjurkan, tetapi karena banyak desakan juga, saya tidak tahu juga, itu kemudian ya diizinkan. Tetapi tidak pernah dianjurkan. Lalu bagi kami, imam dan juga para religius, itu tetap dilarang untuk dikremasi. Jadi kalau kalian lihat pastor-pastor, itu umumnya itu dimakamkan. Mungkin ada satu dua yang dikremasi, tapi sejauh saya tahu ya, sejauh saya ingat itu tidak ada pastor yang dikremasi. Karena memang ada larangan dari gereja. Pastor itu harus dimakamkan. Dan jika roh dia dalam Roma, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kalian, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang di dalam kalian. Ini menegaskan bahwa kita akan dibangkitkan bersama tubuh kita. Bagaimana memperoleh hidup kekal? Percaya kepada Yesus, Yohanes bab 3 ayat 16, diselamatkan oleh iman, Efesus bab 2 ayat 8-9, dan iman yang disertai perbuatan. Bukan iman yang sekedar menerima apa adanya, tapi iman yang disertai perbuatan. Praktisnya bagaimana? Praktisnya adalah ini. Ini juga ayat tentang akhir zaman. Matius bab 25. Ini bab tentang akhir zaman atau perikop tentang akhir zaman. Dalam perumpamaan itu, Yesus berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kalian yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak penciptaan dunia. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Inilah iman yang disertai perbuatan. Ya, saya sebenarnya mau menjelaskan ini panjang lebar kan, tapi ini satu renungan sesi sendiri tentang iman yang disertai perbuatan. Tapi cukup bagi kita sekarang untuk mengingat bahwa kita diselamatkan oleh iman kita, tapi iman yang didasari juga oleh perbuatan kita, cinta kasih kita. Karena sebagaimana Yesus itu mengatakan hukum pertama adalah cinta kasih, lalu kemudian Yohanes dalam suratnya mengatakan Allah adalah kasih. Dasar bahwa kita
beriman kepada Allah, percaya kepadanya, karena Dia adalah kasih. Dan inilah kasih itu, yaitu kamu percaya pada Dia dan Dia yang diutus oleh Bapa. Kamu percaya Bapa dan percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah, percaya di sini adalah melakukan juga apa yang menjadi pekerjaan Kristus. Yohanes Salib mengatakan, pada senja hidup kita, kita semua akan diadili. Diadili, dihakimi berdasarkan cinta kasih. Semata-mata oleh cinta kasih. Ya, ini saya setuju sekali. Karena Allah adalah kasih. Kalau Dia yang mengadili kita, Dia pasti mengadili kita berdasarkan kasih. Nah, kasih itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan selama hidup kita, yang mengalir dari cinta Bapa dan disampaikan kepada sesama kita. Sedikit tentang ini, 5 menit ya, tentang good place, bad place, or medium place. Jadi saat kita nanti akan meninggal, nah ini pertanyaannya, kalau kita meninggal, ke mana kita pergi? Kan yang namanya akhir zaman itu masih nanti. Nah, Gereja Katolik itu mengenal ada 2 kiamat. Ya. Kiamat pribadi, kalau kiamat kecil, itu adalah saat kematian pribadi kita masing-masing, dan kiamat yang absolut, kiamat terakhir, akhir zaman, saat Yesus akan mengadili kita semua. Nah, bagi kita yang meninggal, dan akhir zaman belum tiba, di mana tempat kita? Nah, gereja mempercaya itu ada 3 tempat ya, atau tempat atau situasi atau keadaan lah. Kalau dikatakan tempat tidak dalam arti sesungguhnya itu harafiah tidak seperti itu. Kita di dunia ini adalah gereja yang masih berziarah. Setelah kita meninggal, itu ada 2 kemungkinan. Antara kita itu mati sebagai pengikut Kristus, atau mati sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita diselamatkan, atau kita mati kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Artinya, kita tidak memenuhi syarat untuk diselamatkan. Tapi bagi yang sudah diselamatkan ini juga ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita belum layak untuk masuk surga, untuk diam bersama Tuhan. Karena kita masih punya hutang. Kalau dalam istilah kitab suci itu, kita masih punya hutang yang belum dibayar. Kita perlu membayar dulu seluruh hutang kita itu sebelum kita masuk ke surga. Itu sangat logis ya. Karena mungkin sebagian besar dari kita itu meninggal belum dalam keadaan murni sepenuhnya. Masih menyimpan sakit hati, masih belum mengampuni 1 orang atau 2 orang, atau juga masih belum mengakui dosa-dosa tertentu, atau ada dosa-dosa yang belum diampuni. Sebagian besar dari kita demikian meninggal. Nah, tentu ada bagi mereka ini, kalau kita semua kalau diadili itu harus sempurna masuk surga, saya khawatir hanya sedikit sekali yang masuk surga. Ya. Tapi orang Katolik percaya itu ada namanya tempat pemurnian. Tempat persinggahan di mana jiwa-jiwa kita dimurnikan. Jadi kita percayakan api pemurnian. Hal ini tidak bisa dibuktikan. Ya, memang kalau dibuktikan secara mutlak tidak bisa. Dan juga tidak ada dalam kitab suci. Secara eksplisit tidak ada. Ya. Tapi demikian juga kita bisa berargumen tidak ada dasar biblis yang eksplisit untuk Trinitas. Lalu homoousios ini artinya ada satu kodrat ilahi, ada satu kodrat ilahi Yesus di dalam 2 ada 2 kodrat. Maksud saya itu Yesus itu adalah Allah ya, tapi sekaligus manusia. 2 kodrat, Allah dan manusia di dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Nah, hal ini kan merupakan pemikiran teologis yang berkembang setelahnya. Tidak ada dalam kitab suci secara eksplisit. Demikian juga inkarnasi, transubstansiasi,
bahwa apa yang kita makan itu saat Ekaristi adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Itu juga tidak ada dasar yang eksplisit dalam kitab suci, tapi itu juga berdasarkan iman gereja. Demikian juga purgatorium. Ada dasar kitab sucinya, seperti yang saya katakan tadi tentang hutang, tentang api yang membakar, memurnikan, tapi itu tidak eksplisit. Demikian juga surga dan neraka sebenarnya. Kalau kita bicara harus membuktikan adanya purgatorium, karena kadang-kadang itu orang Protestan itu menyerang kita soal itu. Ya, kita tidak perlu menyerang balik, tapi kita perlu mengerti iman kita sendiri bahwa kalau mereka mengatakan purgatorium itu tidak ada karena tidak bisa dibuktikan, kita bisa juga membalik ini ke mereka. Lalu surga dan neraka itu bisa nggak kamu buktikan? Kan nggak bisa juga, sama aja kan? Ya. Lalu keyakinan Epifania ini sebenarnya sudah sangat mendarah daging dalam iman gereja, menurut gereja Katolik. Dan gereja Katolik percayakan hal itu sampai detik ini, sejauh saya tahu ya, gereja Katolik masih percaya akan api pemurnian. Kalau yang tidak percaya ya Katolik. Ini saya kira tidak perlu, ya, seperti janji saya kemarin itu, saya mau menjelaskan sedikit tentang indulgensi. Indulgensi itu apa? Sederhananya begini, kalau kita melakukan dosa, misalnya dosa pembunuhan, ada orang yang melakukan dosa pembunuhan. Saat dia mengaku dosa, dan dia menyesal benar-benar, saya membunuh orang, saya menyesal, saya minta ampun. Dan dia mendapatkan absolusi di dalam bilik pengakuan oleh seorang uskup atau imam. Nah, dosanya diampuni dengan yang namanya absolusi. Tetapi Tuhan itu maha adil, ya. Dia tidak hanya memperhitungkan dosanya. Dosa yang notabene itu melekat pada pribadi orang yang melakukannya. Tapi jangan lupa, dosa itu selalu, bahkan dosa yang dilakukan oleh sendiri, oleh pribadi, itu dosa itu selalu punya efek kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Dalam hal ini misalnya dosa pembunuhan. Berarti ada akibat dosa pembunuhan itu. Entah itu yang sifatnya itu lebih fisik, lebih kelihatan, seperti misalnya dia membunuh seorang bapak yang punya istri yang masih muda dan anak-anak yang masih kecil. Itu berarti kan dia mengakibatkan sengsara yang luar biasa pada keluarga itu. Itulah termasuk akibat dosa yang harus juga ditanggungnya sebagai beban atau hutang dosa dan harus dibayarnya juga. Nah, absolusi tidak menghapuskan itu. Paham ya? Absolusi tidak menghapuskan akibat dosa. Yang bisa menghapus akibat dosa itu, atau hukuman, siksa, hukuman dosa dari akibat dosa itu, adalah apa yang disebut dengan indulgensi. Baik, sampai di sini saya kira sudah cukup. Dan untuk memperoleh indulgensi ini, seperti saya jelaskan kemarin, itu ada dua jenis indulgensi. Kalau indulgensi sebagian, itu bisa kita peroleh lewat amal, lewat pengakuan dosa, lalu lewat pengakuan dosa, tak bukan dalam arti absolusinya, tapi karena penyesalan, lalu Tuhan, okelah, saya ampuni juga akibat dosamu, meskipun tidak sepenuhnya. Menyambut Ekaristi secara hormat dan penuh iman, melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain, nah, itu bisa sedikit meringankan itu. Tapi ada yang disebut indulgensi penuh. Suatu rahmat gratis cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan mampu juga mengangkat semua itu, menghapuskan itu semua. Tuhan itu memberikan itu kepada Paus, kuasa juga kepada Paus, untuk memberikan beberapa kondisi supaya indulgensi penuh bisa didapatkan. Yang beberapa yang kita tahu, pertama itu
eh, setiap 2 Oktober kita ada misa arwah. Nah, di sana, maksud saya 2 November. Setiap 2 November, nah ini nanti beberapa bulan lagi, kita punya namanya Hari Peringatan Arwah bagi seluruh umat beriman. Nah, di situ kita bisa memohonkan indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa di api pemurnian. Mereka yang masih terikat oleh beban akibat dosa, yang memerlukan indulgensi, nah, kita memintakannya itu bisa pada hari tersebut. Sehingga indulgensi penuh bisa dimintakan kepada arwah-arwah di api pemurnian pada hari itu setiap tahun. Lalu kedua, itu lewat Hari Raya Kerahiman Ilahi. Itu minggu kedua Paskah. Hari Minggu kedua Paskah, kita bisa memohonkan indulgensi penuh. Itu biasanya bagi diri pribadi. Ya. Oh ya, indulgensi penuh itu bisa dimohonkan kepada untuk diri sendiri atau untuk satu jiwa saat kita berdoa. Kecuali 2 November. 2 November kita bisa berdoa untuk beberapa arwah. Kalau untuk tanggal minggu kedua Paskah, hari kerahiman ilahi, itu kita bisa memohonkan indulgensi penuh bagi diri kita pribadi dan satu orang arwah di api pemurnian. Yang menyertai doa indulgensi itu adalah biasanya ditetapkan oleh Paus, itu doa eh, doa pribadi kita, biasanya itu aku percaya, lalu 1 kali Bapa kami, 3 kali Salam Maria, kemuliaan, plus doa yang disatukan dengan intensi Bapa Suci. Ya, tolong ini kalau misalnya kalian perlu bisa dicatat ya. Jadi pertama itu kita melakukan dengan syarat misalnya berdoa di hari yang ditentukan, yaitu bisa eh, tanggal 2 November atau minggu kedua Paskah, atau bisa juga ya seperti kita dengarkan kembali hari-hari kemarin itu hari-hari khusus dan di tempat khusus. Kalau di kapel di mana ada devosi kepada Bunda Maria atau kapel atau gereja Fransiskan, itu kita boleh berdoa pada tanggal 2 Agustus melalui perantaraan Bunda Maria, Ratu segala malaikat. Ya, kita bisa mendapatkan indulgensi penuh. Plus doa, biasanya Bapa kami, 3 Salam Maria, aku percaya, kemuliaan, plus doa untuk intensi Bapa Suci. Dan yang paling penting, ya, kita mesti mengaku dosa dulu. Itu jangan lupa. Pengakuan dosa sebelum memohonkan indulgensi, itu mutlak. Entah itu kita boleh milih ya, dalam waktu 1 minggu sebelum hari yang bersangkutan, atau 1 minggu setelahnya, dalam rentang waktu 2 minggu ini, kita perlu mengaku dosa 1 kali. Dan yang terakhir, kita menyambut komuni 1 kali aja, misalnya, ya itu boleh berkali-kali, tapi yang dihitung itu 1 kali menyambut komuni dengan penuh iman. Nah, kalau saya hitung biasanya itu adalah 4 yang biasa, ya 4 yang biasa tadi itu menyangkut kondisi khusus, ya, entah itu soal hari atau tempat. Kita juga tahu waktu sepanjang tahun 2000 kemarin itu kita boleh berdoa di katedral atau tempat tertentu, gereja tertentu untuk memohonkan indulgensi penuh. Lalu kemudian soal doa khusus itu bisa 3 kali Salam Maria tuh. Bisa juga pada hari raya kerahiman ilahi itu kita berdoa, Yesus aku percaya kepadamu. Itu yang sering kalian lihat tuh fotonya itu, devosi pada kerahiman ilahi. Yesus aku percaya kepadamu, doakan 3 kali atau 10 kali dengan penuh iman. Lalu kemudian doa untuk intensi Bapa Suci, pengakuan dosa, 5 ya. Tambah 1 tadi itu, menyambut komuni dengan hormat. Maaf ini saya agak sedikit lewat waktunya, karena ada penjelasan tambahan soal indulgensi. Baik dokter, saya kembalikan ke Anda sebagai moderatrix. Terima kasih Romo George untuk bukan pengajarannya Romo bilang, tapi
lebih ke arah dibukanya lagi hal-hal yang mungkin kita pernah dengar, tapi mungkin sudah terlupakan. Tapi pada malam hari ini sudah begitu jelas Romo menjelaskannya panjang lebar. Izinkan saya, Romo, untuk mengambil kesimpulan sedikit. Air saman itu adalah sebuah misteri ya. Tapi air saman itu pasti datang. Alkitab mengetahuinya dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Tinggal kita menunggu kapan penggenapannya. Ya, semua yang fana, ya semua yang ada di bawah langit ini akan binasa. Demikian juga dunia yang sudah semakin tua ini akan binasa. Dan Romo tadi katakan tanda-tanda air saman kita sudah lihat tadi begitu banyak dan memang semua sudah terjadi. Hanya saja tadi saya lihat ada kekecewaan ya Romo, Yerusalem itu kan saat ini belum dikuasai. Tapi suatu saat pada saatnya itu akan dikuasai dan itu tanda-tanda air saman juga.